Fakta tentang mimpi. Sumber Bante Sugando. Kehidupan manusia memang beraneka ragam. Berbagai macam pola hidup mewarnai kehidupan mereka. Berbagai macam usaha mereka lakukan. Semua hanyalah karena adanya dorongan keinginan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita. Sehingga karena dorongan keinginan itu sangat kuat, melahirkan angan-angan, khayalan dan lamunan-lamunan dalam pikirannya. Tanpa mereka sadari, gelombang ini masuk ke alam bawah sadar sehingga menjadikan mimpi-mimpi. Apabila sudah menjadi mimpi, akhirnya manusia bertanya, apakah mimpi suatu kenyataan atau hanya kembang tidur? Tidak sedikit orang beranggapan bila mimpi itu sebagai wangsit atau petunjuk tentang jalan hidupnya. Dengan demikian tidak mengherankan kalau ada orang yang menggunakan mimpi sebagai sarana untuk memacukan atau menentukan jalan hidupnya dengan cara meramalkan mimpi-mimpi yang mereka alami. Sebenarnya mimpi itu tidaklah selalu dapat diramalkan, karena mimpi itu banyak sebabnya. Kalau ada mimpi yang hanya sebagai kembang tidur saja, tentu tidak perlu diramalkan, karena itu hanya membuang waktu dan kesempatan dalam berusaha mencapai titik terang dari harapan dan cita-cita. Mimpi itu merupakan dua fenomena yang berbeda antara kenyataan dan khayalan. Mimpi adalah tanda yang datang melintasi jalur pikiran. Sebab-sebab mimpi itu ada beberapa, seperti yang disampaikan Yang Arya Nagasena kepada Raja Milinda. Demikian, mimpi bisa terjadi oleh karena beberapa sebab, yaitu karena dipengaruhi oleh angin, oleh empedu, oleh lendir karena sedang sakit, oleh kebiasaannya sendiri yaitu sewaktu sadar sebelum tidur, dan oleh karena ada pertanda. Apabila seseorang bermimpi karena disebabkan oleh sebab pertama sampai dengan kelima, tidak dapat diramalkan karena semua itu tidaklah benar. Tetapi apabila ada orang yang bermimpi karena disebabkan adanya pertanda, apakah itu datang dari dewa maupun makhluk lainnya, adalah yang benar dan dapat diramalkan sebagai kenyataan yang akan dan yang sudah terjadi. Ada sebuah cerita di mana mimpi dapat diramalkan. Di dalam Mahasupina Jataka diceritakan bahwa Raja Kosala pada suatu malam dalam tidurnya bermimpi tentang 16 kejadian yang membuat raja menjadi ketakutan setelah terjadinya mimpi tersebut. Kemudian karena dicekam rasa ketakutan yang luar biasa, membuat raja gelisah dan bertanya kepada para brahmana tentang mimpi-mimpi yang telah beliau alami semalam. Setelah raja menceritakan mimpi-mimpinya, para brahmana ini mengatakan bahwa akan terjadi satu dari 3 bencana besar, yaitu akan menghancurkan kerajaan, menghancurkan kehidupan raja, atau mungkin menghancurkan kekayaannya. Kemudian para brahmana ini memberitahu raja agar raja melakukan upacara korban besar-besaran untuk menghindari mara bahaya yang akan terjadi tersebut. Raja mengikuti nasihat tersebut dan kemudian segera diperintahkan kepada para brahmana untuk segera mempersiapkan upacara korban. Pada waktu itu ada satu perlengkapan yang masih kurang, sehingga para brahmana kembali menghadap kepada raja. Pada waktu para brahmana menghadap, permaisuri raja melihat hal itu. Kemudian bertanyalah permaisuri tentang apa yang akan mereka lakukan. Raja menceritakan kegelisahan dan ketakutannya yang disebabkan oleh mimpi yang baru dialaminya. Dan raja ingin mengusir rasa takut tersebut dengan mengadakan upacara korban. Di sini permaisuri meminta kepada raja agar meminta nasihat terlebih dahulu kepada sang Tathagata tentang mimpi yang dialaminya. Raja mengikuti nasihat tersebut. Pada waktu raja bertemu dengan Tathagata sang Raja Dhamma, raja menceritakan kejadian dalam mimpinya. Kemudian sang Tathagata meramalkan bahwa kejadian dalam mimpi raja memang akan terjadi suatu bencana, tetapi baru akan terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, sang Tathagata memberikan nasihat kepada raja tidak perlu takut dan cemas, karena hal itu baru akan terjadi
pada masa manusia sudah tidak mengenal dhamma lagi dari Sang Tadagata, di mana dhamma itu saya sebut saja di sini sebagai ajaran kesunyataan metafisika spiritual. Yang lebih penting sekarang adalah memupuk kebajikan, memperdalam pengetahuan dhamma untuk mengantisipasi terjadinya bencana itu pada masa sekarang. Cerita-cerita mimpi yang bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan ini sering terjadi apabila memang mimpi disebabkan oleh adanya pertanda. Di Jawa ada kepercayaan adat yang mengatakan apabila seseorang bermimpi giginya tanggal atau mimpi buah kelapa yang dimilikinya jatuh adalah suatu pertanda bahwa salah satu dari anggota keluarga atau sanak keluarganya meninggal. Dan masih ada lagi cerita-cerita lain yang dapat menimbulkan kejadian yang menyedihkan maupun membahagiakan. Akan tetapi yang lebih penting bagi kita adalah mencermati hidup ini dengan penuh semangat, berusaha dan berjuang untuk mewujudkan harapan dan cita-cita kita. Kita harus sadar sebenarnya hidup ini bukanlah kehidupan di alam mimpi. Dan juga tidak perlu kiranya kita bermimpi tentang hidup ini, karena hidup ini adalah suatu kenyataan. Maka kita tidak perlu berangan-angan dan bermimpi tentang bagaimana jalan hidup ini. Kemajuan dan kesuksesan seseorang bukan disebabkan oleh karena mimpi yang dialami dan diramalkan, tetapi karena usaha dan ketekunannya. Jadi dengan demikian sikap kita apabila bermimpi tidak perlu lagi mencari tukang ramal untuk menunjukkan jalan hidup kita semua dengan mimpi-mimpi yang kita alami. Tetapi marilah kita mengerti bahwa hidup seseorang baik atau buruk ditentukan oleh hasil perbuatannya sesuai dengan hukum karma. Kalau misalnya sudah melakukan perbuatan baik, jangan bermimpi untuk selalu dapat hidup bahagia. Demikian juga bila telah melakukan tindakan salah, jangan putus asa untuk memperbaiki, karena segala sesuatu itu tidak ada yang kekal dan akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisinya saat ini. Sekarang kita mulai mengerti bahwa mimpi bukanlah suatu yang selalu dapat diharapkan untuk menentukan jalan hidup kita, karena kebenarannya masih dipertanyakan sesuai dengan sebab-sebab munculnya mimpi tersebut. Yang jelas hidup ini bukanlah mimpi, tetapi mimpi adalah bagian dari kehidupan ini. Demikianlah paparan dalam video ini yang berjudul Fakta Tentang Mimpi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di video yang lain di channel Hermanu Hadi, yang pastinya berisi pengetahuan yang baik dan menarik, plus ada hiburannya, sehingga selain bermanfaat juga tidak membosankan untuk ditonton. Akhirul kata, kiranya Anda semua senantiasa berbahagia. Semoga. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di matamu warna-warna indahmu, menatap langkahmu, menatapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu yang selalu redakan ambisiku, tepikan khilafku dari bunga yang layu. Saat kau di sisiku, kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sejuta